hari ini terima kasih. Sidang pra peradilan nomor 10 Panitra Ini usus netizen. Hari ini acaranya adalah putusan sudah jadi dan lengkap. Totalnya ada 115 orang hadir. Terkait dengan jawaban keterangan saksi di surat dan ahli. Recording in progress. Saya tawarkan untuk tidak dibacakan. Yang bacakan adalah yang lengkap adalah pertimbangannya. Saya tawarkan kepada pemohon apakah setuju. Setuju yang mulia. Ya, kepada termohon. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 10 Fitra 2024 PN Bandung demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pengadilan Negeri 41 Agustus Bandung yang mengadili perkara peradilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara PG Setiawan lahir di Cirebon, umur 27 tahun, agama Islam, beralamat di Dusun 1 Blok Sipaja, RT 04 RW 002, Desa Petongan, Kecamatan Lalu, Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya yaitu 1. Sindiani Diriani Esa, 2. dan Tahun Hayat Esa, 3. Muhammad Imanullah Esa MKN, 4. Melani Esa MH, 5. Dr. Mumi Maskana Esa MU, 6. MN Asam Nasiruddin Esa, 7. RN Krisna Jainuddin Esa MH, 8. Apriani Setiawan SMH, 9. Rio Gamas Putra SH, 10. Hasan Muhyiddin SMH, 11. Dr. Effendi SMH, 12. Ingada dan Esari SHCL, 13. Rahim Shah Putra SH, 14. Rio Manus SH, 15. Oji Mantowi SH, 16. Sinan Benglum SH, 17. Ada Hati Suryadi SH, 18. Marwan Iswandi SMH, 19. Nicholas Johan Kili Lili SMH, 20. Nicholas Rapel Kili Lili SH, 21. Habis Firman Panjaitan SH, dan 22. Juli Usiadi SMH. Semuanya adalah advokat dan penasihat hukum yang tergabung pada kantor Tauhid Sindiani Diriani SH katakan yang berkedudukan di Jalan Salam 12B Blok Kapling Kamrahan atau Desa Kongkongan Kecamatan Tamrin Kabupaten Cirebon Jawa Barat berdasarkan surat khusus tanggal 8 Juni 2024 selanjutnya disebut sebagai pemohon melawan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Security melawan Kepolisian Negara Jawa Barat, Direktur SSI Kriminal Umum Polda Jawa Barat yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta nomor 748 Sintegrang, Kecamatan Gilebagi, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya yaitu Kombes Polisi Hadi Hidayat SMSI, AKBP Sisi Tina Kurniati SMH, AKBP Reni Martaliana SMM, Pembina Tingkat 1, Dr. Anak Usman SMSI, AKBP Rudi Trihandoyo SMH, Kompol Dedi Taman SSSA, AKP Muhammad Maria SH, AKP Abdijal Wahyudi Ahmad SIKMM, Penata Tingkat 1 Hajar Derajat SH, AKP Anggi Eko Prasetyo SIKSH, Ibda Sinami SMH, Ibda Lapang Sari Hidayat SH, Aibtu Heri Bowo SH, Aibtu Roni Effendi Sunjiri SH, dan Ibda Anwar Hadi SH. Kesemuanya dari bidang hukum Polda Jawa Barat dan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa
serta penyidik Satreskrim Polres Cirebon Kota yang telah lama menjalankan peran nomor 5 Kota Cirebon berdasarkan surat kuasa khusus Kementerian tanggal 21 Juni 2024 dan surat perintah Kapolda Jawa Barat nomor 1653/6 Romawi dari HAK dari 2024 tanggal 21 Juni 2024 selanjutnya disebut sebagai pemohon. Pengadilan negeri tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung nomor 10 Dikra 2024 Bandung tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan hakim di pengadilan perkara ini. Setelah membaca penetapan hakim tentang hari sidang, setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan tentang perkara, menimbang bahwa pemohon melalui surat permohonannya tanggal 11 Juni 2024 yang telah dinyatakan ke Pengadilan Negeri Bandung di bawah registrasi perkara nomor 10 Dikra 2024 Bandung telah mengajukan permohonan pra peradilan dengan alasan sebagai berikut. Permohonan yang dibacakan. Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2024 sebagaimana persidangan yang telah ditetapkan untuk memohon hadir para kuasanya dan juga untuk memohon hadir para kuasanya di persidangan. Menimbang bahwa terhadap permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan jawabannya tanggal 2 Juli 2024 sebagai berikut yang akan dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya pemohon dan termohon telah mengajukan replik dan diplik masing-masing tertanggal 2 Juli 2024. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat selengkapnya. Bukti surat tersebut sebagai berikut tertanda P1 sampai dengan P31. Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan hasilnya kecuali bukti P1, P3, P16, P17, P21, P25, P26, P27, P28, P29, P30 dan P31 fotokopi dari fotokopi. Sedangkan P13, P14, P15, P18, P19, P23, P24 dan P27 hasil dari audit dan semuanya adalah bermaterai cukup. Menimbang bahwa di samping bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan 4 orang saksi yang telah memberikan keterangan bahwa sumpah, yaitu saksi saksi Jenny Gunawan, 2 saksi Agus Gunawan, 3 saksi Diana Telanggana, dan 4 saksi Suharsono. Menimbang bahwa pemohon juga telah mengajukan 1 orang ahli yang telah memberikan pendapatnya bahwa sumpah dan janji yaitu ahli Profesor Dr. Sulami Cahaya SH, MHBPA yang telah memberikan pendapat yang pada kepada sebagai berikut juga dianggap dibacakan. Lihat apa sama-sama Bapak Ali. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil kesalahannya, termohon telah mengajukan bukti surat selengkapnya. Bukti surat tersebut yaitu sebagai berikut. Bukti surat yang 1 sampai dengan bukti surat T77. Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan hasilnya kecuali bukti surat T1, T15, T16, T17, T18, T32, T33, T45, T46, T47, T48 dan T25. Fotokopi dari fotokopi dan semuanya telah bermaterai cukup. Menimbang bahwa termohon di dalam perkara pra-peradilan tersebut tidak mengajukan saksi, akan tetapi telah mengajukan 1 orang ahli, yaitu Profesor Dr. Agus Wono SHMH yang telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut yang telah dibacakan. Menimbang bahwa dari pemohon maupun termohon telah mengajukan kesimpulan tertulis masing-masing tertanggal 5 Juli 2024. Menimbang bahwa selanjutnya para pihak dinyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi ke persidangan dan mohon putusan. Menimbang bahwa untuk meningkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat di dalam berita acara persidangan
tersangka dari putusan ini. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra peradilan pemohon adalah sebagaimana tertulis di atas. Menimbang bahwa pada pokoknya menurut pemohon penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor SK dari 90/5 Romawi GRS titik 1.24 dari 2024 dari diskresi umum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Karena pemohon sebelumnya telah mengumumkan DPO pada tanggal 13 Mei 2024 jam 13.40 yang diunggah melalui media Gagori ID khusus untuk atas nama Peggy alias Peron usia 22 tahun sampai 30 tahun jenis kelamin laki-laki warga negara Indonesia, tempat tinggal terakhir Desa Banjarwangan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, kulit hitam, sebagaimana yang diumumkan oleh Polri. Sangat jauh berbeda dengan ciri-ciri yang melekat pada diri Peggy Setiawan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Bahwa untuk dapat disebut seseorang DPO, maka mengacu pada pasal 17 angka 6 Perkap Polri nomor 6 tahun 2019 tentang manajemen penyidikan penyidikan tersangka yang dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya tersangka dalam daftar pencarian orang dan dibuatkan surat pencarian orang. Akan tetapi dalam fakta perkara hukum pemohon tidak pernah dipanggil dan pemohon dalam perkara tersebut. Dan pemohon tidak pernah melarikan diri kecuali sebelumnya apabila pemohon telah dipanggil oleh pemohon secara sah, kemudian dia mengabaikan atas panggilan tersebut. Maka hal tersebut layak dilakukan penetapan tersangka selama telah ditemukannya dua alat bukti tanpa kehadirannya absensia. Menimbang bahwa selanjutnya menurut pemohon rasa bukti permulaan untuk timbangan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 114 pasal 11 dan pasal 21 ayat 1 harus ditafsirkan sekurang-kurangnya minimal 2 alat bukti serta berlandaskan kepada pasal 1846 serta disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Kecuali tindak pidana yang penetapannya tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran absensia. Artinya sebelum Peggy Setiawan ditetapkan tersangka, maka pemohon memiliki kewajiban untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada pemohon. Menimbang bahwa dalil yang dimakan oleh pemohon dalam permohonan tersebut telah dibantah oleh pemohon dengan surat jawaban tertanggal 2 Juni 2024 sebagaimana tertera di atas. Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan bukti V1 sampai dengan PPF biasa dan mengajukan 1 orang ahli serta 4 orang saksi. Sedangkan untuk membuktikan bantahannya pemohon telah mengajukan bukti surat berupa V1 sampai dengan PPF 7 serta mengajukan 1 orang ahli. Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan baik oleh pemohon maupun oleh termohon, hakim pra peradilan hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan persoalan dalam perkara pra peradilan ini. Sedangkan yang dianggap tidak relevan dengan perkara hukum dengan sendirinya akan dikesampingkan. Menimbang bahwa hakim pra peradilan tidak mengadili apakah seseorang itu bersalah atau tidak bersalah, serta tidak juga mengadili apakah seseorang itu pelaku atau bukan pelaku. Karena sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2016 dalam bab 2 pasal 2 ayat 2 menentukan bahwa pemeriksaan pra peradilan terhadap pemohon tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Menimbang
peradilan yang diajukan oleh pemohon beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang berwenang tidaknya hakim pra-peradilan untuk mengadili tentang sah tidaknya penetapan tersangka berdasarkan surat ketetapan nomor S 9 dari 5 Romawi S 124 dari 2024 dari Distreskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan. Dikembang bahwa lembaga pra-peradilan adalah merupakan lembaga yang bertujuan untuk mengawasi secara horizontal proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum, yaitu untuk menguji apakah penyidik atau penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam proses penyidikan atau penuntutan telah sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Di mana undang-undang telah menentukan secara limitatif kewenangan lembaga pra-peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 huruf A KUHP, yaitu untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. B. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Menimbang bahwa apabila mengacu pada ketentuan pasal 77 KUHP, maka jelas pengujian sah saja penggeledahan dan penyitaan tidak termasuk ke dalam kewenangan lembaga pra-peradilan, dan dalam praktek peradilan selama ini hakim selalu berpedoman pada ketentuan pasal 77 KUHP untuk menentukan kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili permohonan pra-peradilan tersebut. Menimbang bahwa akan tetapi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 dari PMU 12 Romawi dari 2004 yang dalam amar putusannya menyatakan pasal 77 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyidikan yang berarti secara konstitusional telah diakui bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyidikan juga termasuk sebagai salah satu kewenangan lembaga pra-peradilan. Di mana oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan binding, sehingga mengikat bagi siapapun juga, dan semenjak adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah terdapat beberapa putusan pra-peradilan yang mengakui bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan termasuk objek lembaga pra-peradilan. Menimbang bahwa yang jadi pertanyaan sekarang, apakah penetapan tersangka berdasarkan surat ketetapan nomor SK dari 5 Romawi dari RS 124 dari 2024 tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan adalah sah atau tidak? Menimbang bahwa sebelum hakim menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan dari penetapan daftar pencarian orang DPO nomor 88 dari 9 Romawi dari 2016 Ditreskrimum Hukum atas nama Edi alias Meong yang ditandatangani di Bandung 15 September 2016 oleh R. Nyoman Rahari dan Desa Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, dan berita acara pencarian orang yang ditandatangani oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar tanggal 15 September 2016 itu tersangka dan tidak sebagaimana telah diunggah juga oleh termohon pada tanggal 15 Mei 2024 melalui yang sebagai fakta proyek. Menimbang bahwa dalam permohonannya pemohon telah menyebutkan bahwa pemohon tidak pernah dipanggil oleh termohon dalam perkara tersebut dan pemohon tidak pernah melarikan diri. Menimbang bahwa atas dalil permohon tersebut, termohon dalam jawabannya halaman 32 sampai 33 ada pemohon yang mendalilkan termohon sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka dan menerbitkan pemohon sebagai daftar pencarian orang DPO berdasarkan surat nomor DPO dari 88 dari 9 Romawi dari 2016 dari
Distrik Timur tanggal 15 September 2016, termohon telah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu dan telah mendatangi alamat rumah bukan termohon yang beralamat di Dusun 1 Blok Simbaja RT 002 RW 002 Desa Perkampungan Kecamatan Tambun Kabupaten Cirebon Jawa Barat pada tanggal 2 September 2016. Namun pada saat itu, ibu kandung pemohon yang bernama Saudari Kami ini mengatakan kepada penyidik bahwa saudara Peggy Setiawan tidak ada di rumah dan sedang berada di Bandung. Tidak menyebutkan di mana alamat di Bandung tersebut. Atas dasar keterangan dari ibu kandung, saudara Peggy alias orang tersebut, kemudian penyidik telah melakukan pencarian terhadap saudara Peggy alias Peron yang dibuktikan dengan berita acara pencarian tersangka atas nama Peggy alias Peron pada tanggal 15 September 2016. Sehingga dengan demikian sangatlah tidak beralasan apabila pemohon masih mempermasalahkan perintah pemanggilan terhadap tersangka Peggy Setiawan alias Peron. Adapun dalam kasus-kasus tertentu berdasarkan pertimbangan penyidik, seorang tersangka tidak mesti harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu. Menimbang bahwa terkait sah atau tidaknya penetapan DPO atas nama pemohon karena terjadi dalam rentang waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2024, maka hakim akan merujuk pada bukti P16 dan bukti P17 berupa peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana dan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 31 ayat 1 peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana menegaskan bahwa tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya dapat dicatat di dalam daftar pencarian orang DPO dan dibuatkan surat pencarian orang. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, pasal 17 menegaskan bahwa tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dan penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya dicatat di dalam daftar pencarian orang DPO dan dibuatkan surat pencarian orang. Menimbang bahwa setelah hakim mencermati semua bukti dari pemohon, tidak ada satupun bukti adanya surat panggilan yang dilayangkan oleh pemohon kepada pemohon, sehingga pemohon tidak mengetahui dirinya masuk ke dalam daftar pencarian orang DPO. Termohon hanya mendatangi rumah pemohon dan bertanya kepada ibu kandung pemohon yang bernama Saudari Kartini yang mengatakan kepada penyidik bahwa Peggy Setiawan tidak ada di rumah dan sedang berada di Bandung tanpa membawa surat panggilan untuk disampaikan kepada pemohon. Menimbang bahwa hakim tidak sependapat dengan dalil dari termohon yang mengatakan tidak perlu pemanggilan terhadap pemohon karena menurut hakim jangan ditanggapi dulu ya sebelum selesai. Menimbang bahwa hakim tidak sependapat dengan dalil dari pemohon yang mengatakan tidak perlu pemanggilan terhadap pemohon karena menurut hakim pemohon dan keluarganya berhak mengetahui bahwa dirinya masuk ke dalam daftar pencarian orang DPO. Dunia pembelaan ini ada yang tidak. tentang penyidikan tindak pidana. Sehingga dengan demikian, menurut hakim penetapan DPO atas nama pemohon yang terjadi dalam rentang waktu antara tahun 2016 sampai tahun 2024 tidak sah. Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan terkait penetapan tersangka berdasarkan
90 garing 5 kemudian garing RS 124 garing 2024 garing Diskret tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan adalah sah bekerja. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan menurut pemohon rasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 14 pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 kuhap harus ditafsirkan sekurang-kurangnya minimal 2 alat bukti serta berlandaskan kepada pasal 184 kuhap disertai pemeriksaan calon tersangkanya kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran tim absensia. Artinya sebelum Peggy Setiawan ditetapkan tersangka, maka termohon memiliki kewajiban hukum untuk melakukan klarifikasi dahulu kepada pemohon. Menimbang bahwa terkait dalil pemohon, termohon dalam jawabannya pada halaman 27 sampai 28 yang pada pokoknya menegaskan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam A. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau kekayaannya berdasarkan bukti permulaan fakta juga sebagai pelaku tindak pidana. B. Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor 21 Garing PUU 12 Romawi Garing 2014 tanggal 14 Maret 2015 yang dalam amar putusan menyatakan rasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaga Negara Indonesia tahun 1981 Nomor 6 Tambahan Undang Negara RI Nomor 3209 tidak mempunyai kekuatan untuk mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang acara pidana. Bahwa dengan sudah terpenuhinya syarat formil dan material terhadap penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron, maka secara yuridis tindakan termohon itu adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum. Menimbang bahwa sebagaimana dari pemohon yang telah digunakan oleh termohon diberikan dengan bukti P9, T33, T34 dan T67 bukti bahwa pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor S garing 90 garing 5 Romawi garing S 124 garing 2024 garing Diskret Krimum tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya pemohon telah diperiksa sebagai tersangka sebagaimana berita acara pemeriksaan tersangka Peggy Setiawan alias Peron tanggal 22 Mei 2024 dan tanggal 12 Juni 2024. Menimbang bahwa dari bukti P9, bukti T33, T34 dan T67 tersebut telah terbukti pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 21 Mei 2024 dan baru diperiksa sebagai tersangka besoknya pada tanggal 22 Mei 2024 dan dilanjutkan tanggal 12 Juni 2024. Menimbang bahwa hakim tidak sependapat dengan dalil termohon dan ahli dari pemohon yang berpendapat untuk penetapan tersangka hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal alat bukti serta tidak harus adanya pemeriksaan pasalon tersangka terhadap hakim penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam minimal alat bukti tetapi juga harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu karena hal tersebut tidak jelas dan tegas termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 sesuai analisa Bang Tony. tertanggal 16 Maret 2015 telah memberikan syarat tambahan bahwa selain dua alat bukti harus dilakukan pemeriksaan Sesuai analisa Bang Tony guys. di mana dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyebutkan
dalam hukum pidana. Maka rasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat 14, pasal 13 dan pasal 21 ayat 1 harus ditafsirkan sekurang-kurangnya alat bukti yang termuat dalam pasal 184 ayat 1 dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya kecuali terhadap tindak pidana yang merupakan tersangka dan dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya in absentia. Berita bahwa pemeriksaan calon tersangka walaupun tidak dicantumkan dalam atas melainkan dibunyikan dalam pertimbangannya, akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat. Maka sepatutnya isi putusan seluruhnya harus dipatuhi terlebih lagi oleh penegak hukum. Berita bahwa keharusan adanya pemeriksaan calon tersangka sambil minimum 2 sisi tersebut Jangan dilihat di polisi, bapak lihat di polisi. transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang harus ditetapkan sebagai tersangka dan dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum alat bukti yang sah yang telah ditemukan oleh penyidik. Berita bahwa oleh karena sebagaimana fakta di persidangan tidak ditemukan bukti satupun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon, maka menurut hakim penetapan tersangka oleh termohon haruslah dinyatakan tidak sah dan mendapatkan Bebas guys. Kalau saya pun udah hilang dek, taruh di tas, nanti hilang, taruh di tas dulu, taruh di tas dulu nanti hilang. Kan? Indonesia Raya. Terima kasih ya Allah. Ibu. Jangan manusiawi Pak kamera. Dri, tempelin aja Dri. Tempelin aja mau temukan Dri. Lagi. Dikabulkan permohonan peradilan setiawan. Ini ibunya Gusti, ibu Kartini. Yes. Tahan dulu, tahan.
Demikian keputusan sudah dijatuhkan dengan permohonan pra-peradilan dari pemohon tergugat. Mantap. Nobar para netizen tim Peggy Jawa dalam tugasnya terutama Pak Tony RM yang yakin sekali di media 100% Mukhtar Oke, kami tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas namanya, bebas namanya. Ini bebas namanya. Apa yang saya dalilkan di media terbukti. Yes, terbukti betul, Pak Tony. Jadi ini saya sudah menyampaikan dua poin tadi ke seluruh media. Setiap wawancara saya sampaikan. Ya, dasar penyidik menetapkan tersangka karena DPO. DPO-nya saya sudah kaji, saya sudah analisa secara hukum, tidak sah. Kemudian penetapan tersangkanya juga karena tidak sah. Pendapat hakim sama dengan pendapat kami tim penasihat hukum. Alhamdulillah dikabulkan. Terima kasih yang mulia hakim. Ibu, ngomong ibu dong, apa Bu? Awalnya enggak tahu namanya. Setelah ada kasus kenapa nih media sesuai prediksi Bang Doni, Pak. Sesuai prediksi hukum. Jadi yang saya sampaikan di hukum. Ya. Saya menyampaikan ke seluruh media dua hal tadi, ya. Penetapan DPO dan penetapan tersangka. Itu coba dilihat lagi di media. Saya menyampaikan itu dan terbukti analisa hukum saya. Hakim menyampaikan pendapat seperti yang pendapat saya sampaikan. Ya. Jadi sudah pernah sering saya sampaikan pendapat seperti ini, ya, bahwa menetapkan tersangka karena DPO-nya dikaji dulu secara hukum. Kalau DPO-nya tidak sah, maka penetapan tersangkanya juga tidak memeriksa sebagai saksi, itu tidak sah. Karena bukan DPO. Kalau bukan DPO, berarti harus diperiksa sebagai saksi. Penyidik tidak mampu membuktikan, menunjukkan pemeriksaan sebagai saksi. Tidak bisa membuktikan, ya, pemeriksaan untuk DPO. Geser.
diberikan jalan kepada keluarga korban. Terima kasih. Dua-duanya buka. Yang dihadirkan kayak main-main gitu. Dari pengadilannya juga kayak main Egi bebas guys. Alhamdulillah selama ini tidak sia-sia. Pingsan tuh itu. Yang kedua. ada yang mau pingsan. Kasih ruang. Kasih ruang. Duduk. Kasih ruang. Kasih jarak. Oke, siap. Ya, terima. Sini aja. Sini. Bang. Permisi, duduk di sini. Izin supaya Peggy biar masuk juga izin. Ayo, silakan Pak Rudi. Ayo, Luciana masuk, Luciana masuk. Ini orang yang luar biasa teman-teman. Netizen kelas dibangun, acaranya begitu banyak, seperti bukan Pelibang diibaratkan seperti Meander. Satu acara aja kita bayar kalau realnya enggak 2 juta 3 juta, puluhan juta hingga ratusan juta buat acara. Saya teman-teman pada intinya alhamdulillah hari ini majelis hakim telah memutus bahwa perkara ini diterima. Terus yang keduanya sesuai dengan hasil pembukaan semalam, hari ini juga kami akan menjemput Peggy ke Polda Jabar. Hari ini juga karena sudah ditetapkan, sudah diputuskan dan sudah dibacakan oleh Hakim Polda Ibrahim Sulaiman. Secara hukum, ketika sudah ditetapkan dan diputuskan setelah dibacakan di pengadilan, maka putusan tersebut sudah berlaku sejak dibacakan. Jadi hari ini kami akan menjemput langsung Peggy Setiawan. Terima kasih kepada doanya untuk kebebasan Peggy Setiawan. Kebebasan Peggy Setiawan ini bukan murni untuk Peggy Setiawan, tapi kebebasan Langsung ke samperin Peggy lah. Boleh, tapi nunggu surat dari pengadilan.
Kemudian tidak mampu menunjukkan, membuktikan surat panggilannya yang telah 3 kali dilakukan, sehingga kami berpendapat bahwa DPO-nya tidak sah. Itu juga yang disampaikan, yang dibacakan hakim tunggal tadi, sama dengan pendapat kami. Yang kedua, kami berpendapat penetapan tersangka itu harus diperiksa dulu sebagai saksi sebelum penetapan tersangka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 dalam pertimbangannya halaman 98 mengenai cukup alat bukti. Selain memiliki 2 alat bukti yang termuat di dalam pasal 184 KUHP, juga tersangkanya juga harus disertai pemeriksaan terhadap calon tersangkanya. Dalam jawaban dan dalam pembuktiannya, penyidik tidak mampu membuktikan, bahwa Peggy Setiawan telah diperiksa sebagai saksi, tidak mampu membuktikan itu, sehingga tindakan penyidik dalam menetapkan tersangka ini tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Yang namanya putusan tidak dibaca amarnya saja. Putusan itu pertimbangan hukum sama amar kesatuan putusan. Sehingga tindakan penyidik menetapkan tersangka tanpa pemeriksaan saksi terlebih dahulu itu kenyataan sah. Akhirnya karena DPO-nya tidak sah, berarti Peggy Setiawan bukan DPO. Harusnya dilakukan penyelidikan. Ini gimana ini? Dilakukan penyidikan dulu. Janganlah langsung ditetapkan tersangka. Ini tidak dilakukan. Ini mohon maaf, saya tidak mengatakan bodoh, tapi sangat menyayangkan. Kami menyayangkan penyidik Polri yang pusat Polda Jawa Barat yang digaji oleh uang rakyat asal-asalan dalam menetapkan tersangka. Akhirnya malu sendiri sekarang. Jadi apa yang dibacakan oleh hakim dalam pertimbangannya dan itu sama persis dengan yang sudah pernah saya sampaikan. Betul tidak? Dari pagi kemarin malam semuanya saya menyampaikan ke televisi seperti itu. Ya. Akhirnya kami keluarga besar Peggy Setiawan dan atas nama penasihat hukum Setiawan mengucapkan terima kasih kepada tenang. Mundur. Ada satu mobil juga demo. Kredit saudara-saudara. Ada satu mobil. Di beberapa kali terjadi keributan sesama media karena berbeda gambar. kayak berdasarkan putusan pengadilan gitu. Wawancara khusus dong, film. Oh, Cirebon? Alhamdulillah merdeka kita. Beli bangunan menang. Agar segera mungkin ini kemerdekaan orang loh, ya. Pengadilan. Tinggal yang lainnya lagi. Pra peradilan tidak bisa dilakukan jadi banding kasasi maupun peradilan kembali sehingga sudah inkrah, ya, sudah mengikat final and binding. Peradilan ini putusannya sehingga harus segera mungkin lagi dibebaskan. Yang tidak bersalah. Bebaskan, bagus, harus sportif. Kalau masih ingin dipercaya oleh masyarakat, penyidik harus sportif, ya, jangan ego, ya. Mantap. Ya, ini sudah ada statement mau segera dibebaskan, cuma waktunya belum tahu apakah hari ini ataukah besok. Soal itu kami akan koordinasi, ya, segera mungkin, ya.
Ya dari penasihat hukum tadi udah diputus semua, nama baik, dia harus direhabilitasi. Paling yang akan kami pertimbangkan nanti ganti rugi, nanti bisa kami gugat secara perdata ganti ruginya. Gitu. 100 miliar. 100% gak sia-sia Cirebon. Menyala bosku. Yang minta nonton foto bareng sama Ini hari keadilan. Harus dideklarasikan sebagai hari keadilan rakyat untuk rakyat. Betul. Susah ya. Alhamdulillah teman-teman netizen, terima kasih atas segala dukungan, support, doa, dan juga data-data juga yang telah diberikan. Lagi bang. Indramayu pokoknya. Indramayu Hercules goyang. Sama Indramayu di sana sama. Hercules. Mas. Terima kasih teman-teman netizen. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Perjuangan kita sudah berhasil membebaskan Peggy Setiawan. Ini bisa di Dari Kuningan ya. Iya. Ini luar biasa Mas Rahmat. Ya, ini dari Kuningan. Siapa nama Ibu? Ibu Dimas. Terima kasih banget dukungannya luar biasa. Sini. Dari mana Ibu? LSM? DMSI, Gerakan Masyarakat Sipil Independen. Alhamdulillah dan terwujud ya. Terima kasih. Siapa namanya? Ibu Wawa, ya sekretaris DMSI ya, DPP LSM Provinsi Bandung. Oke, sekian. Ayo kita jalan. Mana